Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Pendekatan Fasi untuk Proyek R&D Pemilihan Portofolio, yang ditulis oleh Krister Carlson, Robert Fuller, Marco Hekila, dan Peter Metzelender. Next. Sebelum itu, perkenalkan, saya atas nama Chandra Ridal Opi dan teman sekelompok saya, Sandi Pratama Asiking. kami dari Sistem Informasi 19. Ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah FASI. Next. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pengantar manajemen R&D. Biasanya teknologi produksi baru jarang dikembangkan dan sering berkembang dalam kecepatan yang tidak rata. Inovasi tidak dapat diprediksi dan dengan demikian melibatkan ketidakpastian besar dengan sehubungan dengan pengembangan peluang di pasar produk yang ada dan dalam proses produksi. Manajemen R&D perusahaan mendukung penggunaan maksimal dari inovasi dan teknologi baru, selalu berusaha membuat perusahaan tetap maju dari perkembangan teknologi. Proyek R&D adalah alat untuk manajemen perusahaan untuk mengungguli pesaing dan memperoleh informasi baru tentang teknologi yang menjanjikan, dan metode. Dengan informasi baru tersebut, perusahaan bertujuan untuk mempertahankan dan membangun berkelanjutan keunggulan kompetitif. Next, yang kedua. Ya, kita masuk yang kedua, yaitu properti dan penilaian proyek R&D. Proyek R&D dan khususnya portofolio proyek R&D menghasilkan komitmen yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, siklus hidup yang panjang atau dengan mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap investasi lain. Yang kedua, ketidakpastian, yaitu tidak jelas, terkadang arus kas masa depan yang terlalu optimis atau pesimis perkiraan. Yang ketiga, tidak pasti, yaitu bias, estimasi profitabilitas terkadang dipertanyakan. Yang keempat, penilaian yang tidak tepat dengan efek masa depan pada produktivitas, posisi pasar, pesaing keuntungan, dan nilai pemegang saham. Dan yang kelima, kemampuan untuk menghasilkan serangkaian investasi lebih lanjut. Next. Yang ketiga, opsi nyata untuk portofolio R&D. Pendekatan opsi untuk penilaian proyek R&D berusaha untuk memperbaiki kekurangan metode penilaian tradisional yang didasarkan pada metodologi Net Present Value Analysis atau NPV dan Discount Cash Flow atau DCV melalui pengakuan fleksibilitas manajerial dan interaksinya dengan peluang investasi yang mendasarinya. Ketidakpastian ini dapat membawa nilai yang signifikan untuk proyek. Next. Baik, lanjut di pendekatan hibrid untuk opsi nyata penilaian. Himpunan FASI A pada garis real disebut bilangan FASI trapesium.
dengan nilai inti A, B, lebar kiri alfa lebih besar dari 0 dan lebar kanan beta lebih besar dari 0. Jika fungsi keanggotaannya berbentuk sebagai berikut. A dalam kurung T sama dengan yang pertama yaitu 1 kurang A kurang T per alfa jika A kurang T besar dari alfa kecil dari A. Yang kedua yaitu jika T lebih besar dari A lebih kecil dari B. Yang ketiga yang ketiga 1 kurang T kurang B per beta jika T besar dari B kecil dari B tambah beta. Yang keempat yaitu 0 sebaliknya. Dan kita menggunakan notasi A sama dengan A, B, alfa, beta. Biasanya nilai sekarang dari arus gas yang diharapkan tidak dapat dicirikan oleh satu angka saja. Namun mereka dapat diperkirakan dengan distribusi kemungkinan trapesium dari bentuk S0 sama dengan A, beta, alfa, beta. Maaf, S0 sama dengan A, B, alfa, beta. Lanjut di slide berikutnya yaitu artinya nilai yang paling mungkin dari nilai sekarang dari arus gas yang diharapkan terletak pada interval A, B yang merupakan inti dari bilangan fase trapesium S0 dan B tambah beta adalah potensial ke atas dan A kurang alfa adalah penurunan nilai sekarang dari arus gas yang diharapkan. Dengan cara yang sama, kita dapat memperkirakan nilai nominal biaya yang diharapkan dengan menggunakan distribusi kemungkinan trapesium dari bentuk X, A aksen, X sama dengan A aksen, B aksen, alfa aksen, dan beta aksen. Artinya nilai yang paling mungkin dari biaya yang diharapkan terletak pada interval A aksen, B aksen, yang merupakan inti dari bilangan fase trapesium X. Dan B aksen tambah beta aksen adalah potensi ke atas dan A aksen kurang alfa aksen adalah potensi penurunan untuk biaya yang diharapkan. Berikutnya itu adalah pendekatan kemungkinan untuk pemilihan portofolio R&D. Menghadapi serangkaian peluang proyek jenis R&D, perusahaan biasanya dapat memperkirakan biaya investasi yang diharapkan dari proyek dengan tingkat kepastian yang tinggi. Jadi, berikut ini kita asumsikan bahwa X sama dengan X anggota real adalah bilangan garis, namun arus gas yang diterima dari proyek melibatkan ketidakpastian dan dimodelkan dengan distribusi kemungkinan trapesium. Secara bertahap, aturan keputusan ini harus diterapkan kembali setiap kali informasi baru tiba selama periode penangguhan untuk melihat bagaimana strategi investasi yang optimal berubah berdasarkan informasi baru, mempertimbangkan bahwa nilai besar kemungkinan fleksibilitas penangguhan menyeratkan potensi besar bahwa proyek R&D menjadi menguntungkan di masa depan. Manajemen R&D dapat membenarkan dukungan investasi R&D dengan nilai bersih saat ini yang kecil dan fleksibilitas penangguhan yang besar. Masalah pemilihan portofolio proyek R&D optimal dapat dirumuskan
sebagai masalah pemrograman integer campuran fuzzy berikut. Yang pertama itu maksimal F sama dengan sigma N, I sama dengan 1, UI, FI. Tunduk pada sigma N, I sama dengan 1, UI kali XI, tambah sigma N, I sama dengan 1, dalam kurung 1 kurang UI kali CI lebih kecil dari B. UI anggota himpunan 0,1, I sama dengan I sampai ke N. Di mana N ini adalah jumlah proyek R&D dan B adalah seluruh anggaran, dan B ini adalah seluruh anggaran investasi. Dan untuk UI adalah invariabel keputusan yang terkait dengan proyek I, yang mengambil nilai 1 jika proyek I dimulai sekarang, yaitu pada waktu 0. Dan mengambil nilai 0 jika ditunda dan akan dimulai di lain waktu. Untuk C ini menunjukkan biaya penundaan proyek I, yaitu pengeluaran modal yang diperlukan untuk menjaga opsi real terkait tetap hidup. Akhirnya X dan FI masing-masing mewakili biaya investasi dan kemungkinan fleksibilitas penangguhan proyek. I sama dengan I sama dengan 1 sampai ke N. Lanjut ke summary yang akan dibacakan oleh Chan. Baik, kita lanjut pada summary atau ringkasan dari review jurnal ini adalah perusahaan multinasional dengan departemen R&D yang besar sering menghadapi kesulitan untuk memilih portofolio proyek penelitian yang sesuai. Biaya pengembangan produk atau teknologinya rendah dibandingkan dengan biaya pengenalannya ke pasar global. Keputusan tampaknya tidak tepat untuk memilih portofolio proyek R&D karena mereka menyukai proyek jangka pendek di pasar yang relatif tertentu dibandingkan proyek jangka panjang di pasar yang relatif tidak pasti. Karena banyak produk baru diidentifikasi sebagai kegagalan selama tahap R&D. Kemungkinan menahan diri dari pengenalan pasar dapat menambah nilai signifikan bagi NPV proyek R&D. Oleh karena itu, investasi R&D dapat diartikan sebagai harga dari pilihan untuk investasi lanjutan yang besar. Dalam proyek Option Sport kami, mewakili masalah pemilihan portofolio R&D yang optimal sebagai masalah pemrograman matematika fuzzy, di mana solusi optimal didefinisikan portofolio optimal proyek R&D dengan kemungkinan penundaan atau agregat terbesar fleksibilitas. Demikian presentasi review jurnal kami. Jika ada salah kata atau penyebutan nama atau rumus dimohon dimaafkan. Terima kasih.